Baik, selamat siang Mbak Lian. Selamat siang. Sebelumnya Mbak Lian apa kabar? Aku baik, sehat, dan waras juga. Alhamdulillah kalau begitu. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain Mbak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini lagi banyak handle project sebenarnya di skala lokal di Gorontalo. Jadi Hmm, kalau ada project-project dari komunitas, karena sementara bergiat juga di komunitas, beberapa komunitas sebenarnya, juga yayasan. Jadi paling banyak mengerjakan program-program dan project dari yayasan ataupun dari komunitas gitu. ya, baik. Hari ini kita akan melakukan wawancara. Saya ingin mengetahui tentang pengalaman-pengalaman Mbak Jul sebelumnya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Mbak Jul secara resmi? Boleh. Perkenalkan, saya Julia Nurajak Husain. Saya lulusan dari Ilmu Komunikasi. Baru tahun ini lulus. Pun sekarang bekerja, kalau status pekerjaannya adalah sebagai pekerja lepas, tapi juga bergiat di komunitas juga yayasan. Dan baru-baru ini juga mengambil kendali sebagai program manager di timurbelajar.id. Oh, iya, baik. Saya ingin bertanya, Mbak. Saat kuliah, Mbak Jul apa pernah menangani sebuah tugas atau proyek yang dianggap cukup menantang oleh orang lain dan membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi? Oh, jelas pernah. Dan beberapa kali pasti sudah pernah saya alami setelah saya ingat-ingat. Bisa diceritakan tugas atau tanggung jawab yang Mbak Jul lakukan saat itu? Kalau waktu itu pernah menghandle sebuah sebenarnya proyek dari mata kuliah ini buat UTS dan UAS. Secara nggak langsung prakteknya adalah praktek di lapangan. Jadi kita bikin pameran, pameran foto itu dari tugas fotografi dan jurnalisme. Jadi tantangannya di situ adalah sebenarnya menggait lebih banyak orang untuk datang ke pameran dan mengedukasi juga memberi pemahaman bahwa di komunikasi itu kami juga menyelenggarakan program-program atau proyek-proyek dari mata kuliah seperti menyelenggarakan pameran atau membuat kegiatan-kegiatan yang akan mengundang lebih banyak massa agar teredukasi dengan program-program yang ada di jurusan ilmu komunikasi. Gitu kira-kira. Baik. Lalu bagaimana Anda menangani tantangan-tantangan yang muncul saat tugas tersebut? Tindakan apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda memiliki keyakinan yang tinggi dalam menyelesaikan atau mengeksekusi tugas tersebut? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya mencari tahu dulu apa yang bisa saya kontrol dan nggak bisa saya kontrol. Setelah saya mengetahui itu, saya akan membentuk tim dan melihat kira-kira kurangnya di saya apa dan kelebihan di saya apa. Saya butuh orang-orang seperti apa. Jadi ketika saya mau memulai proyek tersebut, saya bisa memetakan kendali saya di mana, orang-orang tersebut harus saya taruh di posisi seperti apa, dan banyak-banyak bertanya kepada dosen Hmm. selaku pengampu dari mata kuliah ataupun yang akan jadi pemberi nilai. Biar kita nggak kewalahan juga dan juga tahu lebih jelasnya kita ini mau bikin project yang kayak gimana, arahannya kan seperti apa, biar masih sesuai dengan koridor yang kita jalankan. Itu. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan hasil yang diperoleh? Hasil yang diperoleh tentu memuaskan, bagi saya pribadi itu memuaskan, karena saya tidak perlu menaruh ekspektasi yang lebih besar untuk mendapatkan nilai tertentu, tapi saya melihat progres atau perkembangan dari teman-teman sendiri dan diri saya. Oh, ternyata kami sudah berani memulai hal-hal kayak begini. Jadi program ini secara tidak langsung menurut saya sudah sukses dan punya hasil yang maksimal. Oke, baik. Lalu, apakah Mbak Jul pernah berada di situasi di mana Mbak Jul harus berkomunikasi dengan orang lain di dalam situasi yang melibatkan tekanan atau keadaan darurat? Pernah, pernah, bahkan sering. Lalu apa yang Mbak Jul lakukan saat itu? Pertama adalah
menyadari emosi saya yang hadir di saat itu. Mhm. Mhm. Kalau saya tahu saya kesal, oke berarti saya lagi kesal, jadi saya harus mencurahkan emosi saya seperti apa, gitu. Karena ada yang tadi saya bilang, ada hal-hal yang nggak bisa saya kontrol, itu utamanya adalah gimana manusia akan bereaksi terhadap apa yang saya sampaikan, gitu. Oke. Lalu bagaimana, Mbak memastikan bahwa tindakan yang Mbak lakukan tersebut dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat? Saya terlebih dahulu mengonfirmasi keadaan atau posisi saya. Emosi saya seperti apa dan orang yang akan saya sampaikan ini sedang ada di posisi apa. Jadi harus terkonfirmasi itu dulu. Lalu setelahnya saya akan sampaikan bahwa saya sedang kesal misalnya, saya butuh bantuan di sini tapi tidak disanggupi, yang sebenarnya harusnya kayak begini dan bisa dia lakukan. Jadi kita sama-sama bisa mengobrolkan hal-hal yang sulit itu dengan lebih leluasa. Oke, lalu bagaimana hasil yang didapatkan dari tindakan Mbak tersebut? Hasil yang didapatkan sebenarnya saya melihat bahwa ada satu langkah lebih maju di depan dari saya dan orang-orang. Selain jadi lebih dekat adalah kami juga bisa mengobrolkan hal-hal sulit dengan lebih leluasa. Baik. Lalu Mbak Jul, apa pernah bekerja sama dengan tim yang anggotanya beragam? Mungkin bisa Ya, diceritakan? sering-sering sekali saya punya anggota tim atau anggota dari program, proyek maupun yayasan itu latar belakangnya beragam. Bahkan hanya tidak berada di Gorontalo saja, melainkan seluruh Indonesia pun ada. Baik. Lalu, apa tugas yang biasa Mbak lakukan saat itu? Saya biasanya selain handle project, kalau bagian detailnya adalah saya menghandle manusianya. Ke Mmm, bagian SDM bahkan saya bisa menjadi narahubung. Kalau di komunikasi itu ada istilah sebagai PR atau humas. Jadi mmm, saya yang paling banyak terhubung dengan manusia-manusia gitu. oke. Lalu, bagaimana Mbak berinteraksi dengan rekan tim Mbak yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan Mbak sendiri? Kalau saya berkomunikasi ya berkomunikasi seperti biasa aja. Karena menurut saya tiap orang berhak mengajukan pendapat atau ide-ide yang sekiranya bisa membuat program atau proyek yang kami laksanakan atau yang kami buat bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi tiap kali ada ide yang atau perbedaan pendapat yang muncul, sebisa mungkin tetap saya terima Ya, jadi gitu. Mbak Jul tetap berkomunikasi dengan baik ya dengan rekan tim Mbak Jul yang walaupun memiliki pendapat yang berbeda dengan Mbak Jul. Benar. Jadi Lalu kita tetap menghargai semua pendapat, komentar ataupun ide dari orang-orang. oh iya, baik baik. Lalu bagaimana, hasilnya terhadap pekerjaan atau tugas Mbak Jul tersebut? Hasilnya tentu kami akan melihat sesuatu yang tidak terduga sebenarnya. Dibilang mencapai target, iya mencapai target, tapi target yang semula kita patok, oh ternyata bisa lebih dari itu. Hmm, Karena ada perkembangan ide-ide tadi. oke. Lalu Mbak Jul apa pernah berada di situasi di mana, Mbak Jul harus bekerja sama dengan orang yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama? Pernah, Lalu, apa yang Mbak Jul lakukan, terhadap orang tersebut? pertama adalah saya mencoba berkomunikasi dengan lebih intens atau lebih dekat, dengan tidak melibatkan lebih banyak orang, hanya saya dengan dia. Ketika sudah terjalin kedekatan, jadi saya mulai bertanya lagi, sebenarnya membuat dia merasa sulit berada di tim itu apa ekspektasinya. Jadi sebenarnya kalau sekarang dibandingkan dulu ya, sekarang itu saya kalau membangun tim, saya akan bertanya dulu, ekspektasi gabung dengan saya itu apa? Biar bisa terlihat dari awal, kesulitan-kesulitan yang nanti akan dihadapi itu seperti apa. Oke, baik. Terus bagaimana, Mbak Jul menjaga stabilitas emosi Mbak Jul di tengah-tengah situasi yang mungkin, kurang mengenakan tersebut? Kalau itu menjaga stabilitas emosi, emosi pasti nggak selalu stabil, akan naik turun. Maka saya menyadari emosi saya dulu, kemudian saya akan minta waktu sebentar dari teman-teman dan minta pengertiannya. Saya akan bilang saya sedang berada di kondisi agak kurang stabil, jadi mohon perhatian dan
waktu sebentar dari teman-teman, saya mau menyegarkan dulu pikiran, gitu. Lalu, apa hasil yang Mbak dapatkan dari tindakan yang Mbak ambil tersebut? Hasil yang didapatkan sebenarnya saya lebih melihat ke diri saya sendiri. Oh, Mmm, saya bisa mengatur diri saya bisa dengan lebih waras, dengan lebih sadar tentang tindakan apa yang mau saya ambil berikutnya. Jadi dengan berkesadaran itu sebenarnya saya melihat, oh ternyata saya bisa lebih mudah memikirkan hal ini tanpa ada kekhawatiran atau hal-hal yang akan bikin was-was di waktu berikut. oke, baik. Lalu, apa Mbak Jul pernah berbagi tanggung jawab dengan rekan tim untuk mencapai, tujuan bersama atau tujuan yang ingin dicapai? Bukan pernah lagi, tapi sering. Karena Baik. kan dalam tim itu bukan hanya satu orang yang bekerja. Jadi tanggung jawabnya harus dibagi ke semua pihak. Baik. Tadi Mbak Jul mengatakan, tanggung jawabnya, harus dibagi kan? Lalu apa Mhm. tanggung jawab atau tugas yang Mbak Jul lakukan? Kalau tanggung jawab saya sendiri kan dari tadi saya sudah bilang kalau saya biasanya mengkoordinir orang-orang. Jadi bagian saya adalah kebanyakan memfasilitasi tim dan membangun komunikasi dengan mereka. Oke, lalu bagaimana Mbak Jul mengatur dan mengelola tugas secara bersamaan untuk mencapai efisiensi tinggi dalam, bekerja sama dengan tim tersebut? Maaf gimana gimana? Bagaimana, Mbak Jul, mengatur dan mengelola tugas-tugas dan tanggung jawab Mbak Jul secara bersamaan untuk mencapai efisiensi tinggi dalam bekerja sama? Kalau itu kan tadi saya sudah membagi peran masing-masing orang dan tanggung jawab. Mhm, Jadi ketika mereka sudah mulai mengerjakan hal tersebut, saya akan bertanya, kira-kira progresnya sudah sampai mana? Jadi bisa diketahui dari situ progresnya akan seperti apa. Biar lebih efisien, jadi semua orang ketika sudah dibagikan tanggung jawab dan peran, mereka akan mengerjakan hal-hal tersebut. Terkecuali ada beberapa peran yang membutuhkan bantuan, itu sebisa mungkin tetap saya bantu. oke. Lalu, bagaimana hasilnya terhadap pekerjaan Mbak Jul? Hasilnya akan selalu luar biasa dan selalu tidak terduga. Oh, baik. Hasilnya berarti sesuai ya, Mbak? Iya, nggak akan bisa lebih lebih dari sekadar sesuai sebenarnya. Oke, baik. Apa Mbak Jul pernah mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang berbeda dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat? Sering, sering. Bisa diceritakan secara lebih detail, Mbak? Kalau saya, sekarang kan di Timur Belajar jadinya program manager. Mhm, Terus kalau di yayasan, salah satu yayasan, ini Yayasan Gorontalo Baik Indonesia, saya perannya sebagai SDM. mhm, Dan itu biasanya akan selalu meminta atau menyita waktu saya dan mengambil perhatian saya agar berpikir secara penuh dan sadar. Itu sebenarnya dua jabatan atau role yang sebenarnya masih ada keterkaitan satu sama lain ketika ditelisik lebih jauh. Sama-sama membantu orang, sama-sama menghandle apa yang bisa kita lakukan demi memaksimalkan peran dari masing-masing tim, anggota tim. Jadi ketika role itu terlihat berbeda, saya tidak melihat bedanya. Tapi saya melihat gimana atau apa hal atau benang merah yang mana, di mana yang bisa membuat saya tetap bekerja secara maksimal. baik. Lalu bagaimana Mbak mengatur waktu dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu? Pertama kalau mengatur waktu sendiri sebenarnya saya sudah memplot. Hari ini saya akan mengerjakan yang mana, besoknya yang mana, besoknya lagi yang mana. Kadang kan ada hal-hal tidak terduga, seperti misalnya meminta meeting dadakan ketika saya sudah punya agenda lain. Jadi saya sebisa mungkin akan beritahu. Saya tidak bisa bergabung di meeting ini karena saya sudah lebih dulu ada meeting di sini. Kan Oh, saya juga tidak bekerja sendiri. mhm. Makanya beberapa peran itu tetap saya mintakan bantuan dari teman-teman yang lain untuk mewakili. Oke, lalu dari tindakan yang Mbak ambil tersebut bagaimana, hasil yang didapatkan? Hasil yang didapatkan sebenarnya yang kayak saya sebutkan tadi. Dari tadi kan saya selalu menyebutkan bahwa
tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan-tindakan yang membuat saya lebih berkesadaran dan hasil yang dicapai pasti selalu di luar dugaan, tuh. Baik, dari pengalaman Mbak Jul berarti hasil-hasilnya tuh selalu, berada di luar ekspektasi ya, Mbak? Kadang sangat luar biasa, tidak terduga ya? Benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Jul untuk sharing-nya hari ini. Untuk, wawancara kali ini mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh pihak perusahaan melalui email Mbak Jul. Mohon untuk dipantau, emailnya ya, Mbak. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang Mbak Jul harapkan dan selamat beraktivitas. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul. Selamat siang, semoga harinya menyenangkan. Ya, terima kasih kembali Mbak Jul.